Halo semuanya, ya pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini tidak punya warisan konseptual ya teman-teman. Kalau misalnya SBY dia bisa berbicara tentang demokrasi, tapi kalau Jokowi akan berbicara tentang apa? Akan mewarisi apa nanti setelah tidak lagi menjadi presiden? Nah, menurut saya di sini Rocky Gerung salah ya teman-teman. Bahkan Rocky Gerung mengaku sampai frustasi karena Jokowi tidak punya warisan konseptual gitu. Padahal dalam berbagai kesempatan Jokowi itu tidak pernah lepas dari yang namanya konsep. Misalnya tentang konsep pembangunan di mana jalan tol itu dibangun bukan asal-asalan tapi itu untuk mengkonektivitaskan setiap daerah agar biaya logistik lebih murah. Itu kan konsep ya teman-teman. Lalu bagaimana pelabuhan, bagaimana air dikelola karena di masa depan air ini akan menjadi sumber utama bagi berbagai kehidupan gitu ya teman-teman. Nah, ini pun adalah konsep yang sangat-sangat filosofis yang bahkan jarang diucapkan oleh pejabat negara yang terlalu kaku dan terlalu formal, tidak mengerti hal-hal begini gitu. Jadi kalau Rocky Gerung mempertanyakan warisan konseptual Presiden Jokowi, menurut saya ini keliru. Nah, di sini kita akan simak bagaimana pernyataan Rocky Gerung dan kita akan simak bagaimana pernyataan Presiden Jokowi. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. SBY menulis banyak tentang demokrasi. Sehingga waktu SBY lengser, undangan untuk memberi ceramah seluruh dunia, tiba di meja SBY sebagai mantan presiden. Terangkan tentang demokrasi, tentang lingkungan. Diundang terus. Sekarang Pak Jokowi siapa yang mau undang? Itu masalah kita. Saya serius bilang itu tuh. HNI mau undang. Coba, apa isinya nanti? Dunia mau undang, nggak ada yang bisa undang. Itu juga bikin frustrasi pada saya. Karena saya ingin ada presiden yang meninggalkan jejak konseptual. Mana ada dunia akan undang Pak Jokowi, tolong terangkan bagaimana patung di Mandalika itu yang ada lagi naik sepeda motor itu. Ngapain? Terangkan pada kami apa itu IKN. Nggak ada satupun orang yang akan peduli apa itu IKN. Taruhan sama saya, 8 tahun ke depan, seluruh fasilitas yang berbasis semen, konstruksi macam dianggap sebagai barang busuk. Apa-apaan ini? Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kabar bohong. Kapan negara ini akan mau maju? Apa yang salah dari kita? Semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk kerja mengurusi SPJ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang. Untuk apa? Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Saya kaget dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL tahun 73 dibuka. Ini konsep semua isinya. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Merinding guys. Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Pasti ditinggal. Wah, ini gila sih. Kerja kita monoton, ditinggal kita. Coba kita lihat. Ada internet. Kita banyak yang baru belajar apa itu internet. Sudah berubah. Ganti mobile internet. Mobile internet kita baru apa sih? Mobile internet. Ganti lagi artificial intelligence. Mesin cerdas. Apa ini? Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan, perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Merinding guys. Jadi kalau kita masih berkutat rutinitas ini, itu, ini ditinggal, sudah ditinggal kita. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Coba kita lihat Elon Musk. Berbicara masalah Tesla, mobil fantastik masa depan. Turistik ya. Gagasan dia yang lain, Hyperloop, memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepatnya. Berbicara mengenai SpaceX,
bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain. Fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede. Tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Gila sih, ini konseptual semua. Anggaran itu hanya basa-basi. Asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah. Nggak tahu kita outputnya apa, nggak tahu kita outcome-nya apa. Kapan negara ini mau maju? Kita harus sadar semuanya. Dulu banyak yang belajar pada kita. Malaysia, dulu guru belajar pada kita, kita ngirim guru ke sana. Sekarang kita sudah kalah. Dulu jalan tol negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di Cina yang dulu belajar pada kita sudah 280.000 kilo. Dulu belajar pada kita. Apa yang salah dari kita? Itu harus kita evaluasi. Merinding guys. Mantap Presiden Jokowi. Saya kaget. Dulu PT PAL tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL. Tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Ini kenapa saya cuplik ya teman-teman, karena ini pidato Presiden Jokowi ini full dengan konseptual. Itu kalau teman-teman potong per kalimat, per alinea, itu bisa di breakdown lagi menjadi suatu konsep baru untuk dipelajari. Itu kenapa menurut saya keren pidato Presiden Jokowi ini. Tidak membosankan, tidak basa-basi, dan tidak seperti pejabat pada umumnya yang boring lah, membosankan. Tapi Presiden Jokowi ini membawa apa ya, isu-isu negara ini ke dalam konsep-konsep manajemen. Misalnya anggaran besar, tapi nggak ada outputnya. Untuk apa? Percuma besar. Jadi ini benar-benar dia tarik ke hal-hal konseptual semua. Jadi kalau Rocky Gerung bilang Presiden Jokowi tidak punya konseptual sebagai warisan, sebegitu banyak baik dalam bentuk pembangunan, yaitu konsep yang direalisasikan, ataupun dari statement-statementnya yang bisa dikutip untuk menjadi apa ya, sumber inspirasi bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya gitu. Pembangunan IKN itu konsep kerja baru, itu konseptual. Lalu bagaimana bendungan, ya Presiden Jokowi minta itu segera dihubungkan ke area-area persawahan, area-area pertanian, itu konseptual. Ya jalan tol, Presiden Jokowi minta daerah-daerah perkebunan, wisata segera dihubungkan. Justru menurut saya pemerintah daerah lah yang tidak bisa mengejar kerja cepat pemerintah pusat dalam hal pembangunan. Itu konseptual juga. Jadi kalau ditanya ya, Presiden Jokowi tidak mungkin nulis buku sendiri, walaupun dia bisa, tapi ya itu catatan-catatan kerja dia itu adalah konsep-konsep semua. Itu bisa dijadikan rujukan untuk menginspirasi daerah-daerah lain. Belusukan-belusukan itu konseptual juga. Itu harusnya menjadi konsep pemimpin yang sudah lama hilang. Dan harusnya menggerakkan lagi pemerintah-pemerintah di daerah untuk terjun ke lapangan. Itu pun konseptual. Jadi menurut saya di sini Rocky Gerung salah meremehkan warisan konseptual Presiden Jokowi. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.